Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 81 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 November 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 81 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 80 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen mencoba menyembuhkan Chai dari kondisi pingsannya saat tanpa diduga kalung pemberian Yilai Kese yang memunculkan atribut kematian dari menara abadi tiba-tiba menyembuhkannya. Ya mana setelah Chai tersadar, Hao Chen pun menanyakan kepada ayang barbarnya itu menggunakan isyarat jarinya mengenai indera apa saja yang telah dihilangkannya selama penggunaan mode reinkarnasi wanita sucinya. Saat Chai pun membalas dengan isyarat jarinya juga bahwa ia telah menghilangkan ketiga inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, dan perasa, sehingga membuat Hao Chen pun yang mengetahuinya merasakan penyesalan di hatinya atas kondisi suram yang menimpa Chai ini. Saat mulai dari sekarang ia pun menunjukkan janjinya kepadanya akan selalu melindunginya apapun yang terjadi tanpa sedikit pun membiarkannya berada dalam situasi bahaya. Dan setelah Hao Chen menyembuhkan Chai, Lucy pun melaporkan mengenai keadaan kelompoknya yang masih belum sepenuhnya pulih, sehingga jika keadaan ini terus dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke aliansi, itu terlalu beresiko. Namun Ye Chen pun tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengakali situasi ini saat dia berniat pergi secara solo ke base camp Yuye berdasarkan peta yang diberikannya waktu itu, dengan tujuan meminta bantuan kepada wanita glowing dari ras iblis bulan itu untuk mengawal mereka selama perjalanan kembali ke aliansi dengan aman. Tetapi demikian kepergian solo Hao Chen ini spontan ditentang Han Yu dikarenakan ia khawatir sang putra cahaya itu akan tertangkap Yuye DKK. Namun Hao Chen menyuruh kesatria pendampingnya itu untuk santuy dikarenakan ia telah mengantisipasi hal ini dengan segel yang ditanamkan Chai ke jantung Yuye. Selain itu, jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi padanya, ia merasa Hao Yu akan siap sedia menteleportnya kembali. Dan merasa diliputi rasa bersalah akibat perkataan lemesnya kepada Lin Xin, Li Xin pun mengajak pria melehoi itu untuk ikut bersamanya. Saat ternyata tujuan Li Xin mengajak Lin Xin pun berniat untuk mengungkapkan permintaan maafnya dikarenakan sebelumnya ia telah mensarkas kemampuan sihirnya, yang pada akhirnya hal itu pun membuatnya mengungkapkan masa lalu suram keluarga cemarannya, sehingga membuatnya yang salah akan tindakannya ini pun meminta Lin Xin untuk memberikan hukuman padanya berupa tumpukan manja ke arah wajahnya. Namun sebagai pria yang baik budiman serta rajin menabung, Lin Xin pun segera menolak hal membagongkan itu. Tetapi tanpa diduga, ketika Lin Xin baru saja menolak hal itu, tiba-tiba Namun sebelum ending episode 80 ini berakhir, kita diperlihatkan Yuye mencoba mengangkat segel Chai di base camp ras iblis bulannya. Tetapi dikarenakan tindakannya selalu gagal dalam menghilangkan segel dari Chai ini, ia pun spontan mengucapkan sumpah serapannya akan memokatkan Hao Chen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Yuye mengucapkan sumpah serapannya akan memokatkan Hao Chen ketika ia terus merasakan kegagalan dalam menghilangkan segel dari Chai, kini kita akan beralih ke TKP Hao Chen berada. Ia mana setelah mempersiapkan semua hal untuk melakukan perjalanan menuju base camp Yuye, ketika malam hari menjelang, Hao Chen pun mulai melakukan perjalanan solonya ini dari arah barat berdasarkan peta yang diberikan Yuye. Dengan bergegas di keningan malam yang sunyi, ia pun segera meninggalkan jurang di wilayah Gua Raungan. Saat setelah melewati dari sisi pegunungan Gua Raungan, ia pun bergegas ke provinsi tengah menggunakan mode kecepatan penuhnya. Dengan kali ini ia sudah memakai perlengkapan klan iblis bulan berupa jubah yang diberikan Yuye waktu itu, bertujuan untuk melancarkan perjalanannya kali ini agar tetap dalam kondisi aman. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa meter dengan kecepatan penuhnya meninggalkan wilayah Gua Raungan, Hao Chen pun tak terasa kali ini sudah sampai di wilayah provinsi tengah. Dengan kali ini ia memasuki sebuah kota tempat tinggalnya pilar dewa iblis bernama Kota Modu.
yang dahulunya merupakan sebuah ibu kota milik aliansi kekaisaran yang sangat besar. Sebelum pada akhirnya kota itu direbut oleh ras iblis yang kemudian mengubahnya menjadi bentuk base camp yang kali ini tampak mengerikan selama beberapa ribu tahun. Bersama setelah Hao Chen memasuki kota Modu ini, pada saat yang dari arah nun jauh di depannya, ia pun secara samar-samar melihat kabut hitam yang kali ini tampak perlahan mulai menyebar di udara dengan kecepatan tingginya. Saat dengan hanya melihat kabut hitam ini, Hao Chen pun perlahan merasakan dirinya tampak dikekang oleh kota ini. Dengan kali ini ia merasakan energi spiritual yang terkandung di dalam tubuhnya sedang ditekan, berbanding terbalik dengan energi kegelapan di tempat ini yang semakin meningkat pesat. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen memperlambat langkahnya dan kemudian mengeluarkan lambang yang diberikan oleh Yu Ye di tangannya, mencoba untuk mengelabui identitas manusianya dari para iblis yang ada di sekitar tempat ini, sebelum pada akhirnya ia pun terus melangkah maju ke depan di dalam kota Modu ini. Serta setelah terus berjalan di dalam kota Modu ini, Hao Chen pun pada akhirnya dihadapkan dengan sebuah tembok kota berisikan 4 gerbang yang masing-masing dipimpin oleh pilar dewa iblis kedua sampai kelima. Saat Hao Chen pun memilih untuk memasuki gerbang kota selatan yang dijaga oleh ras iblis bulan. Namun ketika akan memasuki gerbang kota selatan itu, Hao Chen pun dihadapkan dengan 2 prajurit anggota ras iblis bulan penjaga gerbang yang memintanya untuk menunjukkan identitasnya sebagai anggota ras iblis bulan. Saat Hao Chen pun segera menunjukkan rencana pemberian Yu Ye kepada 2 penjaga itu, yang hal ini pun lantas membuat kedua penjaga yang melihatnya spontan memberikan penghormatan mereka kepada Hao Chen, sebelum pada akhirnya mereka pun mempersilakan sang putra cahaya itu untuk memasuki gerbang. Dan setelah memasuki kota Modu, Hao Chen pun dengan santunya berjalan di kota ini dengan tiba-tiba spontan mengamati tempat ini merupakan pusat dari kota iblis. Namun setelah mengamati kota Modu ini untuk waktu yang singkat, Hao Chen pun tidak terus tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Dengan bergegas ia pun menuju tujuannya saat ini, yaitu base camp ras iblis bulan Yu Ye. Saat dengan menggunakan peta yang dimilikinya, ia pun pada akhirnya sampai di TKP wanita glowing ras iblis bulan itu, yang membuatnya kali ini pun dapat melihat sebuah kastil bulan terpampang di hadapannya, sehingga menyebabkannya kali ini pun dalam mode berdirinya melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan raut wajah terkejut terheran-heran. Tetapi di tengah keterkejutannya ini, begitu tiba di depan kastil bulan, Hao Chen pun segera mengeluarkan rencana anggota ras iblis bulannya, sebelum kemudian bergegas berjalan maju memasuki kastil bulan. Yang kali ini pun lantas membuat para penjaga yang melihat batang hidung Hao Chen berjalan masuk, sembari menunjukkan rencana ras iblis bulannya itu pun spontan menunjukkan sifat kerendahan hatinya. Dengan segera mereka membungkuk dan memberikan penghormatan kepada sang putra cahaya itu, mengingat mereka tahu rencana yang dibawanya itu merupakan suatu benda yang cukup disegani di wilayah ras iblis bulannya. Terlebih lagi dengan penampilan tampan Hao Chen kali ini dengan mata ungunya, mereka pun merasa pemuda tampan itu memiliki kemampuan yang sangat-sangat disegani bagi seorang biji di wilayah ras iblis bulan. Setelah Hao Chen secara mudah melewati hadangan dari penjaga ras iblis bulan menggunakan rencana pemberian Yu Ye, dihadapkan dengan wilayah kastil yang sangat besar di depannya ini dengan berbagai rute area yang membuatnya linglung. Hao Chen pun segera menggunakan peta yang diberikan oleh Yu Ye untuk menemukan jalan mencari keberadaan TKP wanita glowing itu. Dengan pada saat yang sama setelah terus menelusuri peta yang diberikan Yu Ye, Hao Chen pun pada akhirnya masuk ke bagian dalam istana bulan tanpa hambatan atau halangan apapun dari para penjaga, mengingat rencana yang kali ini dibawanya. Melangkah masuk ke bagian dalam istana bulan ini, Hao Chen pun tiba-tiba mengalami hal aneh, kesulitan untuk bernapas, dikarenakan kali ini ia bisa merasakan kumpulan energi di tempat ini menjadi sangat padat, sehingga membuatnya pun spontan bisa mendeteksi tempat ini merupakan kediaman dari seorang pilar dewa iblis. Bersama setelah Hao Chen memasuki bagian dalam istana bulan, ia pun tidak berani terus menatap sekitaran tempat ini. Dengan bergegas ia secara cepat membuat jalan memutar ke samping sambil menghindari bagian tengah jalan di wilayah ini, sebelum pada akhirnya menuju ke ruangan yang terlihat agak kecil di bagian dalam istana bulan. Namun berusaha Hao Chen sampai di tempat ini, 2 orang wanita anggota ras iblis bulan pun secara mengejutkan tiba-tiba menghalangi jalannya, sebelum kemudian menanyakan kepadanya mengenai gerangan dirinya datang ke tempat ini, yang merupakan ruangan khusus bagi sang putri yang tidak lain adalah sebutan mereka kepada Yu Ye. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera mengamati tubuh kedua wanita ras iblis bulan ini dengan spontan terkejut menemukan tingkat kemampuan keduanya berada di langkah ke-6, sebelum kemudian ia menyerahkan rencana pemberian Yu Ye kepada mereka sembari bilang tolong tunjukkan benda ini kepada sang tuan putri.
Sontak saja melihat lencana yang ditunjukkan Hao Chen, kesangaran yang sebelumnya muncul di raut wajah kedua wanita iblis bulan itu pun tanpa diduga tiba-tiba berubah menjadi senyuman lembut. Dengan kemudian ia menyuruh Hao Chen untuk menunggu sebentar, sebelum pada akhirnya salah satu sosok dari wanita rasi iblis bulan itu secara mengejutkan tiba-tiba menghilang. Tak berselang lama setelah wanita rasi iblis bulan itu menghilang, ia pun secara ajaib tiba-tiba muncul lagi di hadapan Hao Chen dengan secara hormat mempersilakannya untuk masuk, sehingga membuat Hao Chen yang mendengarnya pun segera menganggukkan kepalanya dengan tenang, sebelum pada akhirnya bergegas melangkah masuk ke ruangan Yuye, sembari meningkatkan hubungan energi spiritualnya dengan Hao Yu, mencoba berjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan nanti terjadi. Dan setelah memasuki ruangan itu, Ye Chen pun segera melihat situasi membagongkan. Yuye sedang berenang di dalam sebuah kolam. Dengan segera ia menangkupkan tangannya sembari memberikan hormat yang mulia kepada wanita glowing ras iblis bulan itu. Yang hal ini pun lantas membuat Yuye spontan menunjukkan raut wajah dinginnya melihat kedatangan tiba-tiba Hao Chen ini di wilayah basecamp ras iblis bulannya. Dengan kemudian ia menanyakan kepadanya dengan sedikit agak kepo mengenai ada apakah gerangan dirinya tiba-tiba datang menemuinya. Saat Hao Chen pun memberitahukan bahwa kedatangannya ke sini bertujuan untuk meminta bantuan kepadanya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 81 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.